Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis tanaman agronomi yang dimana terbagi menjadi 3 siklus hidup. Yang pertama yaitu tanaman semusim, yang kedua adalah tanaman dui tahunan, yang ketiga tanaman tahunan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mengenai tanaman gambas atau oyong. Tanaman gambas memiliki nama latin Lupha acutangula L. Kemudian sistem perbatangan yang dimiliki yaitu bersudut dengan sulur yang bercabang-cabang. Kemudian memiliki daun tunggal dan sistem perbungaan yaitu termasuk ke dalam bunga monoicus atau bisa dikatakan kelamin betina dan kelamin jantan itu menjadi satu. Kemudian akar yang dimiliki tanaman gambas yaitu terdapat 2 akar, yaitu akar tunggang dan akar lateral. Adapun manfaat yang dimiliki tanaman gambas yaitu dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Jadi tanaman gambas ini termasuk ke dalam tanaman semusim yang dimana sistem perbanyakannya dapat dilakukan secara generatif atau melalui biji. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tanaman gambas. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan mengenai morfologi tanaman bakung. Tanaman bakung memiliki nama latin Crinum asiaticum L, yang dimana tanaman bakung ini termasuk ke dalam tanaman dui tahunan. Kemudian memiliki lebih dari 110 spesies dan adapun perbatangan yang dimiliki tanaman bakung itu termasuk ke dalam batang semu karena gabungan dengan pangkal daun yang bersifat terpadu. Kemudian bisa mencapai tinggi 60 sampai 180 cm. Adapun bunga yang dimiliki tanaman bakung yaitu bersifat bunga majemuk dengan daun yaitu memanjang dan lancip, atau bisa kita katakan ini tidak lengkap. Kemudian perbanyakan bisa melalui vegetatif yaitu dengan umbi lapis yang dimiliki tanaman ini. Adapun sistem perakaran yang dimiliki tanaman bakung yaitu termasuk dalam kelompok akar serabut, yang dimana dari sinilah akan terjadinya perbanyakan kelak. Adapun manfaat yang dimiliki tanaman bakung ini yaitu bisa sebagai peluru air seni, kemudian mencegah pendarahan dan mempercepat pengeringan pada luka karena kandungan yang di dalamnya seperti krinin, likorin, dan asetikonin. Baik, di sini saya juga akan mendeskripsikan mengenai tanaman yang termasuk ke dalam siklus hidup tahunan, yaitu tanaman matoa dengan nama latin Pometia pinnata, yang dimana tanaman ini berasal dari Papua, umumnya ditemukan di sana, dan masyarakat atau penduduk lokal di sana menyebut dengan nama ton atau tahun. Adapun morfologi yang dimiliki tanaman matoa yaitu akar termasuk ke dalam akar tunggal, kemudian batang itu berkayu, keras, dan berkambium. Kemudian daun juga termasuk ke dalam kelompok majemuk dan berbentuk jorong. Bunga juga termasuk ke dalam kelompok majemuk. Kemudian buah itu berbentuk bundar dan lonjong. Kemudian biji itu berwarna coklat muda dan berbentuk bulat. Kemudian manfaat yang terkandung di dalam buah matoa ini yaitu tinggi atau kaya akan nutrisi dan antioksidan. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa tersebut mampu atau dapat menangkal radikal bebas yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Nah, adapun cara perbanyakan dari tanaman matoa yaitu dapat dilakukan secara generatif maupun vegetatif, yaitu dari biji maupun stek. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tanaman matoa, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.